Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Johan Bakso. Gimana kabar kalian? Semoga sehat semuanya ya. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini Johan akan berbagi resep bakso yang enak, kenyal, dan keras dengan komposisi 5 kg daging ayam segar mix 1 kg daging sapi bagian dedelan. Resep ini tentu sangat ditunggu-tunggu teman-teman karena hasilnya sangat memuaskan dan baksonya bisa langsung ngapung teman-teman. So, buat teman-teman stay tune terus di Johan Bakso. Oke, langsung saja kita siapkan 5 kg daging ayam bagian dada. Jangan lupa untuk membersihkan bagian tulangnya. Setelah itu kita siapkan daging sapinya. Teman-teman juga bisa menggunakan daging sapi murni agar hasilnya lebih maksimal. Tapi di sini saya hanya menggunakan daging sapi bagian dedelan karena harganya lebih murah ya. Setelah itu kita bawa ke penggilingan. Kita giling kasar semua bahan yang sudah kita siapkan tadi dari 5 kg daging ayam dan 1 kg daging sapi dedelan. Buat teman-teman yang ingin membuat bakso isian atau bakso isi daging, teman-teman bisa mengambil sedikit dari daging yang sudah digiling kasar ini. Setelah itu letakkan di wajan adukan, kita aduk sampai benar-benar kalis. Tambahkan 5 sendok makan kecap manis dan 100 gram margarin agar rasanya lebih gurih teman-teman. Selain menambah gurih pada rasanya, margarin ini juga membuat adonan kita itu akan lebih cepat kalis teman-teman. Setelah itu kita bisa tambahkan 1 kg tepung tapiokanya. Teman-teman juga bisa menggunakan tepung sagu aren atau memixnya, yaitu setengah kilo tepung sagu aren dan setengah kilo tepung tapioka. Setelah itu kita aduk kembali sampai benar-benar kalis. Tambahkan es batu 30% dari total dagingnya. Aduk sampai benar-benar kalis supaya nanti mudah untuk dibulatkan. Setelah kalis, teman-teman bisa angkat dari wajan adukan. Lalu nanti kita bisa timbang untuk hasilnya itu berapa kilo ya. Dan untuk upah penggilingannya habis 48.000, sudah termasuk tepung tapioka dan bumbunya. Serta adonan baksonya sudah menghasilkan 8,3 kg. Setelah itu kita bisa bawa pulang. Siapkan air setengah panci saja, panaskan sampai mendidih. Setelah mendidih, kecilkan apinya dan siap untuk membulatkan baksonya. Untuk pembulatan baksonya teman-teman, itu Johan sarankan supaya cepat ngapung, itu tidak usah terlalu besar. Kita bulatkan dengan ukuran sedang saja dengan menggunakan api kecil untuk mempertahankan suhu di dalam airnya. Dan baksonya bisa langsung ngapung seperti ini teman-teman. Serta untuk detail resep ini teman-teman, Johan akan sampaikan. Jadi teman-teman bisa perhatikan supaya teman-teman tidak ada salah paham dan teman-teman berhasil dalam menciptakan bakso yang enak, kenyal, dan keras, dan direbus itu cepat ngapung seperti ini teman-teman. Seperti pemilihan bahan dasar seperti daging ayam itu harus benar-benar diperhatikan teman-teman. Teman-teman pilih daging ayam yang segar, pilih bagian dada yang besar supaya hasil baksonya itu lebih padat. Dan apabila teman-teman menambahkan es itu sedikit agak banyak, itu juga tidak terlalu lembek. Contohnya seperti ini, saya juga menambahkan es batunya sedikit agak banyak, kurang lebih itu 30% dari total dagingnya, tetapi hasil baksonya masih padat teman-teman, masih padat dan cepat ngapung seperti ini. Penambahan mentega juga berpengaruh. Selain daripada baksonya itu rasanya lebih gurih, adonannya juga mudah kalis dan mudah dibuletin teman-teman. Dan daging sapi sendiri, di sini Johan hanya menggunakan daging sapi bagian dedelan. Selain daripada harganya yang lebih murah daripada daging sapi, dedelan sapi ini juga banyak mengandung urat, jadi hasil baksonya nanti itu bisa lebih berserat dan mengandung banyak urat, jadi digigit itu tidak polos-polos sama teman-teman. Tentu ini akan menimbulkan kesan bahwa bakso kita itu banyak mengandung daging sapi teman-teman. Oke, untuk bumbunya teman-teman bisa catat 150 gram bawang putih mentah, 7 sendok makan garam kasar. Untuk garam kasar ini teman-teman, itu setiap 1 kilonya daging itu 1 sendok
makan garam kasar, dan untuk 1 kilo tepung itu juga 1 sendok makan garam kasar. Setelah itu kita tambahkan 10 saset kaldu sapi yang kecil. Teman-teman boleh menggunakan merek apa saja agar menambah rasanya lebih ada cita rasa sapinya ya teman-teman. Kita tambahkan 2 saset tepung perenyah bakso, boleh merek apa saja. Teman-teman boleh menggunakan si kenyal, pro bakso, so bakso ataupun yang lainnya. Untuk beratnya 50 gram tepung perenyah bakso teman-teman. Kita tambahkan 100 gram penguat rasa atau micin. Setelah itu 2 saset lada bubuk. Teman-teman juga bisa menambahkannya menjadi 4 saset lada bubuk kalau teman-teman suka sedikit agak pedas. Di sini Johan juga menambahkan 2 sendok STPP dan 1 sendok baking powder. Dan untuk jadinya seperti ini teman-teman. Sangat cantik sekali ya. Padat, kenyal. Oke, setelah pemasakan 10 menit apabila bakso teman-teman sudah mengeras, teman-teman bisa aduk seperti ini. Dan juga untuk tepung perenyahnya tadi Johan menggunakan 2 saset ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa tambahkan 2 saset tepung perenyah bakso supaya hasil baksonya itu lebih padat seperti ini dan lebih digigit itu lebih renyah teman-teman. Dan untuk STPP nya Johan menggunakan 2 sendok teh STPP. Teman-teman juga bisa menggantinya dengan 2 sendok teh Posmik supaya hasil baksonya bisa padat seperti ini teman-teman. Setelah itu diamkan sekitar 20 menit. Apabila bakso teman-teman sudah hampir mendidih, nah itu tandanya sudah mau matang teman-teman, sudah mau mendidih seperti ini. Kita angkat sebelum dia mendidih. Jangan lupa untuk mematikan apinya terlebih dahulu supaya tidak terus mendidih dan baksonya tidak pecah teman-teman. Kita angkat, kita tiriskan ke dalam tirisan. Apabila tirisan tidak muat, teman-teman ambil tirisan lagi lalu angkat lagi ke dalam tirisan berikutnya. Setelah itu kita bisa kipaskan. Untuk proses pengipasan sendiri teman-teman itu harus benar-benar sampai dingin dan sampai kering supaya baksonya tidak mudah basi. Setelah kering teman-teman bisa simpan ke dalam freezer atau teman-teman juga bisa langsung simpan ke dalam etalase jualan. Untuk teksturnya kenyal banget teman-teman. Yang besar juga kenyal dan digigit masih keras karena perbandingan dagingnya itu 5 kg daging ayam, 1 kg tetelan sapi atau daging sapi, dan tepungnya sendiri itu 1 kilo. Jadi untuk perbandingannya 10 banding 1 itu masih kurang lagi ya. Jadi untuk berapa itu berarti yang jelas ini lebih enak daripada 10 banding 1 lah. Untuk dalamnya ini juga masih merah ya teman-teman, dan tidak lengket pada pisaunya. Jadi ini terbukti bahwa baksonya keras, tidak meninggalkan roda pada pisaunya dan mudah untuk dibelah. Jadi tentu resep ini sangat recommended buat teman-teman, bisa aplikasikan buat teman-teman yang ingin berjualan. Rasanya enak, kenyal dan masih keras, dalamnya juga masih merah teman-teman. Dan untuk kuah baksonya teman-teman apabila kurang rasa sedapnya, teman-teman mungkin bisa tambahkan micinnya ataupun roiko sapinya. Serta kalau ingin kuahnya, kaldunya itu pengen rasa sapinya kuat teman-teman bisa tambahkan tulang sapinya. Tulang sapinya kalau teman-teman biasa pakai 1, teman-teman bisa pakai 2 tulang sapi, serta bawang merah goreng dan bawang putih gorengnya jangan kelupa. Setelah itu untuk penyajian dalam mangkoknya teman-teman, setiap porsinya teman-teman bisa tambahkan 1 pucuk sendok teh garam dan 1 pucuk sendok teh micin. Setelah itu teman-teman bisa tambahkan kuah bakso dan baksonya siap untuk disajikan. Jangan lupa untuk menambahkan lemak sapinya agar lebih mantap teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.